sini. Nah, dengan keberkahan ini semoga ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, apa Bu singkatannya Bu? Singkatannya apa? Jadi syukuran hataman Al-Quran dan silaturahmi keluarga muslimah Telkom University. Oke. Nah, kita haturkan dulu selamat barakallah kepada ibu-ibu semua yang tentunya telah menyelesaikan hatamannya, ya kan ya. Udah diatur, ada yang sejus ya Bu ya, ada yang setengah jus ya kan. Mungkin di sela-sela ngaji entar ngaji dulu ya kan. Ada ngaji targetan pribadi sama ngaji dari Super Odots ya Bu ya, yang hataman alhamdulillah sudah selesai. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya ibu-ibu yang saya sayangi ya, insyaallah ini sebenarnya membantu tim Odoj aja mempermudah proses gitu ya, karena mungkin mencari pemateri dari luar butuh effort lebih gitu. Jadi mohon izin mungkin diawali dengan ungkapan rasa syukur ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu semuanya gitu. Dan satu hal yang kita juga syukuri hari ini adalah insya Allah kita semua sudah hataman Quran gitu ya, baik yang ikut programnya Odoj ataupun juga mungkin yang program personal ya, program personal tetap berjalan ya hatamannya insya Allah. Itu semoga Allah SWT karuniakan istiqomah kepada kita semua, tilawahnya kemudian nanti berprogres setelah tilawah mungkin kita bisa menambah memaknainya gitu ya, tadabur kemudian menghafal Quran. Dan semoga Allah sampaikan di ujung hayat itu kita masih dalam kondisi yang istiqomah bersama Quran gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sedikit tausiah saja untuk diri sendiri dan untuk kita semua, menguatkan azam kita semua. Kenapa sih kita kok harus meluangkan waktu gitu, memberikan perhatian dengan Al-Quran ya?
Dari mulai sebenarnya kan amal-amal kita dengan Al-Quran tuh banyak ya. Dari mulai tilawah Al-Quran, kemudian mendengarkan juga sudah termasuk amalan ya sebenarnya, karena mendengarkan juga Allah janjikan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi tilawah Al-Quran gitu, kemudian memaknai Al-Quran. Kemudian nanti mungkin ada sebagian yang ingin mulai menghafal gitu ya. Saat ini mungkin Oda baru mewadahi tilawah, mungkin suatu saat mudah-mudahan bisa memfasilitasi untuk yang ingin menghafal juga gitu. Ya, kenapa sih kita kok harus memberikan ihtimam ya, perhatian terhadap Al-Quran gitu, memberikan effort, bahkan sebenarnya harus jadi bagian yang gak cuman seluangnya gitu ya, tapi termasuk yang kita berikan prioritas waktu. Ada beberapa hal sebenarnya kalau dikumpulin sebenarnya banyak gitu ya kenapanya, tapi ini sebenarnya lebih untuk mengingatkan kita semua. Yang pertama, kenapa sih kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran ya, dengan segala bentuk interaksinya. Yang pertama karena sebenarnya kita tuh doif ya, kita tuh lemah. Kita tuh sebanyak apapun Allah SWT mengkaruniakan fasilitas, misalkan ya harta, ada yang dikaruniai jabatan misalkan ya, atau dikaruniai ilmu sekolah sampai S1, S2, S3 gitu misalkan ya, bahkan ada yang pos dokter, tapi pada hakikatnya sebenarnya kita semua ini doif gitu ya, kita semua lemah. Kita ini sebenarnya sangat butuh atas kebaikan Allah SWT untuk kita, kebaikan dan rahmat Allah SWT. Karena kalau kita nggak dapetin itu, terlalu banyak gitu kayaknya kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita. Jadi kita sebenarnya sangat membutuhkan kebaikan dan rahmat Allah untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan kita. Terus apa hubungannya dengan Al-Quran gitu? Karena baru dari interaksi membaca Al-Qurannya saja, Allah SWT sudah janjikan lewat lisan Nabi SAW gitu ya, bahwa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, baginya kebaikan 10 hasanah gitu ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf itu. Jadi kalau alif lam mim saja itu diakumulasikan sudah 30 kebaikan. Kalau kita baca satu halaman ada berapa ya, mungkin ada yang pernah ngitung, saya juga pernah ngitung ya. Ada sangat banyak sekali kebaikan yang Allah berikan dari huruf per hurufnya saja. Itu baru kalau kita baca tanpa dimaknai gitu ya. Nanti kalau kemudian kita naik gitu ya, nambah lagi interaksinya dengan Al-Quran, gak cuman baca per huruf, gak cuman baca tanpa memaknai, kemudian kita baca dengan pemaknaan, janjinya juga sudah beda lagi gitu dari Allah SWT. Allah berikan perlindungannya, Allah berikan banyak ayat di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau kita perhatikan saat Allah menjanjikan baca tanpa pemaknaan itu masih kuantitatif balasannya gitu ya, masih dalam pakai hitungan gitu ya, 10 kebaikan gitu ya. Tapi ketika sudah naik gitu, ada nih yang mau membaca Al-Quran, kalau baca tanpa pemaknaan Iqra gitu bahasanya, tapi kalau baca dengan pemaknaan alladzina yatluna kitab Allah, itu yatlu tuh berarti kita membacanya dengan pemaknaan gitu, nggak cuman baca deres kayak biasa gitu ya. Kalau janjikannya jadi sesuatu yang kayaknya abstrak ya, misalnya penambahan keimanan gitu ya, ketenangan hati. Karena mungkin biasanya di awal-awal tuh kita lebih tergiur sama sesuatu yang kuantitatif gitu ya, tapi semakin bertambah interaksinya, Allah sudah mulai berikan janji-janji yang nggak kuantitatif lagi, tapi secara makna itu lebih besar. Kemudian jadi kita tuh doif, kita tuh sangat butuh kebaikan dari Allah SWT. Dan baca Quran itu termasuk amal salih yang sebenarnya tanda kutip mudah gitu, cuman butuh Al-Quran saja kan gitu ya untuk baca. Atau bahkan yang sudah punya hafalan, tidak sedang membaca mushafun, kita bisa gitu baca. Ekstrimnya misalkan ibu-ibu belum selesai setarget nih ya, 1 juz sehari gitu, atau baru setengah juz, masih ada 5 lembar lagi. Ibu-ibu punya hafalan apa, diulang-ulang saja gitu, itu pun juga insya Allah sama-sama mendapatkan pahala gitu ya. Jadi membaca Quran itu sebenarnya harusnya nggak jadi sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi memang syaitan itu kerjaannya ya begitu gitu, menghalang-halangi. Hampir semua orang yang tilawah Al-Quran itu pasti terkena
rasa kantuk, ya nggak sih? Kayak itu tidak terkecuali, nggak cuma orang Indonesia tapi seluruh dunia juga sama gitu. Jadi maksudnya menghalangi sedemikian rupa. Jadi kalau kita kadang-kadang sadaqallahul azim itu kan maha benar Allah, yang maha benar Allah gitu ya, yang maha agung. Ini sadaqallah itu lebih ke alhamdulillah gitu, udah selesai gitu. Sadaqallahul azim. Gitu akhirnya sudah gitu ya. Jadi ya itu memang maksudnya mission accomplished gitu. Jadi tapi yang nggak apa-apa, itu kan berproses gitu. Tapi memang kita perlu menyadari bahwa yang namanya interaksi dengan Al-Quran itu pasti juga banyak godaannya gitu ya. Syaitan itu nggak akan suka kalau kita tuh banyak-banyak baca Quran. Tapi balik lagi ke tadi ya, kenapa? Karena kita butuh kebaikan dari Allah SWT. Dan salah satu sumber kebaikan adalah dari baca Quran gitu. Baca Quran, atau ibu-ibu punya hafalannya di murojaah terus sepanjang waktu misalnya. Atau misalkan salah satu yang saya sering pakai kesempatan untuk murojaah itu nyetir. Pas nyetir tuh kan, nyetir kita nggak bisa buka mushaf kecuali curi-curi pas lagi lampu merah. Tapi kalau punya hafalan sambil nyetir juga kita bisa murojaah hafalan kita gitu. Jadi sehingga artinya tidak sulit mestinya gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita masih perlu memberikan effort, memaksakan diri, mungkin di awal memaksakan diri gitu ya untuk mau baca Quran. Karena Allah itu menghadirkan kecintaannya kepada salah satunya orang-orang yang mau memberikan effort membaca Al-Quran, kemudian menghafal gitu ya, mentadaburi. Jadi Allah itu menghadirkan kecintaannya kepada mereka yang mau menambah amalan-amalannya di luar amalan wajib. Amalan wajib kan sedikit ya ibu-ibu ya. Amalan wajib bisa disebutin sholat ya, terus kemudian zakat gitu ya, saum Ramadan, haji bagi yang mampu. Sebenarnya amalan wajib itu sedikit gitu. Tapi Allah memberikan peluang awal amalan nawafil, amalan tambahan itu sangat banyak gitu. Kemudian Allah bahkan mendeklarasikan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali hambaku yang terus menambah amalan sunnahnya gitu ya, selain wajibnya. Kata Allah, hatta uhibah, sampai aku mencintainya. Terus emang kalau Allah cinta kenapa? Kalau Allah sudah cinta, kata Allah, aku akan menjadi mata yang ia melihat dengannya, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya, aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Apapun yang jika dia meminta sesuatu, aku kabulkan. Jika dia meminta perlindungan, aku lindungi gitu. Itu janji Allah kepada orang-orang yang dicintai. Syaratnya adalah terus nambah gitu amalannya selain amalan wajib. Nah, salah satu amalan sunnah yang semua para ulama bersepakat bahwa keutamaannya sangat besar itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Jadi apapun interaksinya, mau mendengar, mau baca, mau menghafal gitu ya, semuanya insya Allah akan menghadirkan kecintaan Allah SWT. Kalau Allah sudah cinta, siapa yang bisa mengalahkan gitu ya? Maksudnya orang semua ini tuh yang ada di dunia itu milik Allah SWT. Allah penggenggam alam semesta. Penggenggam alam semestanya udah jatuh cinta sama seorang hamba tuh, terus apa yang perlu dikhawatirkan gitu ya kalau udah jadi orang yang demikian. Nah, jadi kita berharap sebenarnya dengan amalan ini Allah menghadirkan kecintaannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, kata Allah, Al-Quran itu asyifa ulima fis sudur, pengobat hati gitu ya, pengobat hati, peneguh jiwa, pengokoh jiwa. Jadi mestinya sih dengan baca Quran tuh kita bisa healing ya. Salah satu healing yang paling dekat ya baca Quran gitu, baca Quran. Cuman mungkin karena baca Qurannya kita ya tadi seringnya sayang ya. Seringnya modenya mode tadi mission accomplished gitu ya. Kita tuh kadang-kadang baru berbahagia kalau target tercapai, betul tidak? Padahal harusnya kita berbahagia ketika bacanya gitu. Dikasih waktu sama Allah, dikasih kesempatan baca, itu tuh udah alhamdulillah banget gitu. Karena betapa sering kita tuh cuma ada di tataran angan-angan aja kan, nanti mau baca gitu. Ternyata lewat. Nanti kalau ini mau baca, ternyata lewat lagi gitu. Udah sampai maghrib ya, udah maghrib lagi. Jadi sebenarnya saat kita bisa duduk, buka mushaf, kemudian baca satu ayat pun itu sudah nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri gitu. Nah jadi Al-Quran itu obat bagi hati, kemudian pengokoh jiwa. Pernah dengar di satu kajian kepalestinaan gitu ya, yang mengisi itu yang pernah datang ke Palestina gitu, ke Gaza khususnya. Beliau menceritakan bahwa kan di sana kan sebelum yang sekarang itu
suka tiba-tiba ada bom gitu kan ya. Jadi sebagian penduduk itu, terutama sebagiannya penghafal Quran, kan Gaza itu termasuk kota yang memproduksi penghafal paling banyak ya, nomor 2 kalau tidak salah di dunia ini. Jadi memang pencetak penghafal Quran, hafidh-hafidhah yang paling banyak salah satunya di Gaza. Ketika lagi ada tiba-tiba lagi malam senyap terus kemudian ada bom gitu, yang paling punya ketegaran, jadi nggak panik terus nggak kemudian hilang akal gitu ya dengan kondisi yang seperti itu adalah para penghafal Quran gitu. Artinya memang ketika punya amalan interaksi dengan Al-Quran yang konsisten, Allah karuniakan keteguhan hati, Allah karuniakan kekokohan jiwa ya. Jadi nggak mudah panik, nggak mudah apa istilahnya keluar dari yang seharusnya gitu ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa kok kita mau apa istilahnya memberikan effort gitu, karena Al-Quran lah yang jadi sebab generasi terbaik di masa lalu ya, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan ada 3 generasi terbaik, generasinya Rasulullah SAW, generasi setelahnya gitu ya. Kalau kita buka catatan sejarah juga, Masya Allah memang salah satu kekuatan yang membuat generasi itu istimewa adalah karena memang banyak interaksi dengan Al-Quran gitu. Saya yakin ibu-ibu juga merasakan ya, maksudnya kita juga pernah merasakan, tapi kita mungkin contoh-contohnya ya, kita ya beginilah gitu ya. Ibu-ibu kalau keluar rumah sudah baca Quran itu kan beda rasanya dengan sebelum keluar rumah tuh kita nggak punya bekal Quran sama sekali gitu ya, rasanya beda. Kegelisahan itu lebih mudah hadir gitu misalkan ya, dibandingkan ketika kita keluar rumah, keluar pintu itu sudah punya bekal Al-Quran gitu. Jadi Quran ini adalah sebab istimewanya generasi. Kemudian yang terakhir, karena harusnya Quran itu memang jadi referensi hidup, kita sering bilang gitu lah ya, Quran itu pedoman hidup gitu ya, referensi. Yang namanya referensi itu baru bisa jadi referensi kalau sudah dibaca kan ya. Kan kita nggak boleh masukin daftar referensi di paper kalau belum dibaca, ya nggak sih, itu mah cuma klaim-klaim doang kan gitu. Sama juga gitu, referensi Quran juga sebenarnya nggak sah gitu kita kemana-mana bilang referensi hidup saya itu Quran tapi kita nggak pernah membacanya. Jadi bagaimana mungkin kita merefer sesuatu tapi kita nggak tahu isinya gitu kan ya. Jadi itu sebabnya kita tuh perlu membaca. Ibaratnya kalau kita punya Quran tapi kita nggak membaca, artinya nggak tahu artinya gitu ya. Itu ibaratnya kayak kita tuh punya HP yang harganya berapa ya, mungkin HP termahal ada yang tahu 40 juta ada gitu. Mungkin ada yang pernah merasakan punya HP sekian puluh juta ya. Tapi jadi ibaratnya kayak orang punya HP yang super canggih, yang dari sisi harga saja juga sudah sangat tinggi, tapi yang dia tahu itu cuman ngirim SMS, ngirim WA pakai HP-nya gitu ya. Padahal sebenarnya dengan HP canggih itu ada sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi karena cuma taunya ngirim WA, ngirim SMS pakai HP itu, jadi HP yang sedemikian canggih juga nggak ada maknanya kan, cuma bisa dipakai SMS sama WA. Ibaratnya juga seperti itu. Allah itu sudah karuniakan Quran itu dengan segala keistimewaannya, tapi karena kita tuh cuman bisa baca aja, maksudnya bacanya juga baru mungkin ya sebagian dari kita mungkin baru sekedar baca tanpa makna ya. Jadi ya sebegitu saja kebaikan yang bisa kita dapat. Nah, itu juga sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi artinya sebenarnya perjalanan kita masih panjang. Kita masih punya berbagai episode lagi terkait dengan perjalanan kita dengan Quran ya. Kita masih harus baca tuh terjemahnya, kemudian menghafalnya gitu dan seterusnya. Kemudian terus apa yang harus dilakukan? Oh ya, sedikit sebelum ditutup, mungkin mengajak ibu-ibu semua untuk ayo sama-sama punya project dengan Quran yuk. Kalau kemarin ada project dari Odoj untuk hataman, sebenarnya kita bisa bikin project pribadi dengan Al-Quran gitu ya. Yang itu mungkin jadi proyek kita sepanjang hidup, atau mungkin ibu-ibu bisa membuat. Ketika Allah mengkaruniakan selesai hafalan 30 juz itu di tahun 2014, itu juga berangkat dari project gitu. Jadi punya project, punya target, pengen bisa jadi orang yang punya interaksi dengan Al-Quran selain tilawah gitu ya. Kemudian mulai menghafal sedikit demi sedikit. Ketika azam itu kita realisasikan, kita buat rencana, kemudian banyak minta tolong sama Allah. Allah yang kemudian akan membimbing kita gitu ya. Jadi kuncinya harus punya project. Kalau kita punya project yang lain-lain dalam urusan kehidupan kita, Al-Quran itu juga harusnya jadi project kita gitu. Project yang kita berikan effort, kemudian kita berikan perhatian gitu ya.
Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah sampai akhir gitu ya. Semua kita sama-sama berjuang ya dengan segala kepenatan pekerjaan. Nah, dengan segala keseruan pekerjaan beda ya. Dengan segala keseruan pekerjaan itu ujiannya pastilah semua orang menghadapi ujian yang sama, tapi ada yang kemudian bisa memberikan waktu gitu ya untuk Al-Qur'annya, ada kemudian yang terkalahkan terus gitu. Nah, semoga kita tuh bukan orang yang terkalahkan terus gitu ya. Gimana caranya supaya tidak terkalahkan? Harus punya waktu khusus bersama Al-Quran. Jadi antara sesempatnya dengan menyempatkan kan beda ya. Yang punya prioritas sama yang sesempatnya itu pasti beda. Kalau sesempatnya nanti jadi kalau udah beres ini, nanti kalau udah rapat ini, kalau udah selesai ini, yang pada akhirnya seringnya sih jadi nggak sempet gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah punya prioritas, dia akan placing dulu, maksudnya ditempatkan dulu waktunya. Ini benar-benar nggak boleh digugat, dan itu kita pegang. Semoga Allah jadikan itu amalan unggulan kita gitu sampai akhir hayat kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kita lanjut dengan doa saja langsung ya. Sama-sama kita berdoa ya ibu-ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا اللهم إنا نسألك خير المسألة ونسألك خير الدعاء وخير الممات وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقك موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحرق الكفرة والكافرين. اللهم انصر إخوان المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرا عزيزا وأنزل عليهم فتحا قريبا وأنزل عليهم فتحا مبينا وأنزل عليهم فتحا كبيرا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saling mendoakan ya, saling mendoakan. Kemudian ya, moga bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ayo Bu, dipeluk boleh, didoakan, dirangkul saudaranya. boleh foto dulu selfie ya, boleh diambil HP-nya dulu ya kan, sampai kan kamu udah putra-putra lagi, ibu udah makan kota gitu kan, ya dari kantor ya. Gampang kita. Ada yang jatuh, Ini ya, yang ini mana ya? Itu. Ini tuh. Ini bumbunya belum bumbunya dipisah soalnya ya. Paling konten. Yang di belakang kayaknya nggak kelihatan. Yang di belakang, yang di situ.